Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah dia mengetahui ketika isi kubur dibongkar? Dibongkar isi kubur. Jangan pernah duga, Pak. Udahlah itu Ustaz, sudah masuk ke dalam, selesai urusan. Tidak ada. Ini orang yang dalam kubur nih, Pak. Menurut perhitungan para ahli, sekarang manusia dalam kubur itu yang mati dia kurang lebih 100 miliar sejak adanya dunia ini. Sejak adanya dunia ini. Yang hidup nih sekarang kurang lebih 9 miliar. Sekarang data tahun 2026 ini kurang lebih 9 miliar. Itu mereka nunggu di dalam itu sudah berapa lama itu kira-kira? Usia dunia ini menurut perkiraan para ahli zaman Nabi Adam sampai sekarang kurang lebih 7.000 sampai 6.000 tahun. Sudah lama itu dalam kubur. Nanti bu'siroma fil kubur, semua dibongkar, dibangkitkan kembali. Udahlah Pak Ustadz, nanti kalau udah mati kasih aku ke harimau. Kalau dikasih ke harimau kan hilang. Tak ada lagi jumpa sama Nukar dan Nakir. Tak mungkin Nukar Nakir ngejar-ngejar harimau. Apalagi harimaunya marga Rangkuti. Kan bisa selamatkan saya. Oh, enggak begitu konsepnya. Malaikat itu datang ke barzah. Yang dikerjanya ruh itu. Ruh itulah yang tak bisa dia urus-urus tuh. Entah kemana dia pergi. Kata Al-Quran, Tuhan tuh memegang ruh manusia itu. Dipegangnya, itulah yang disiksa tuh. Kalau nampak di fisik-fisiknya itu panjar-panjar saja. Ruhnya ini yang jadi masalah. Ini tak bisa ditangkap. Jadi jangan percaya ada orang bangkit dari kubur. Apa dia? Pocong. Tak betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladhi man la nabiyya ba'dah. Wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Bapak Ketua kita Al-Ustadz Kamaluddin dan seluruh jajarannya. Saya muliakan Ananda, Adinda MC tadi yang mendoakan supaya cicilan kita lunas. Mudah-mudahan apa yang beliau doakan betul-betul terjadi mulai dari subuh hari ini. Amin. Banyak juga yang punya cicilan berarti. Itulah yang paling berkesan. Ini paten ini. Anak-anak muda ini dirangkul dia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ini. Alhamdulillah pada subuh hari ini juga ada anak muda yang tampil. Dan luar biasa doanya. Masya Allah. Tentang cicilan tadi maksudnya. Doanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Tadi cerita sama Ustaz Sakti sebentar. Hanya hitungan detik. Surah apa pagi ini? Insya Allah akan membahas tentang surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Mudah-mudahan nanti setelah kita jelaskan dapat hikmah untuk menghadapi kehidupan ini yang semakin hari semakin mengerikan. Mengerikan sekarang. Pokoknya tak tahu lagi mau kemana. Mudah-mudahan nanti setelah mendengar ini agak dingin sedikit suasana hati kita. Apalagi kita yang sudah diintip-intip malaikat maut ini setiap hari. Apa yang mau dicari lagi selain daripada mengaji ini? Maka seperti kata pemuda tadi, sumbanglah itu kotak infak itu supaya bertahan pengajian ini. Apalagi ini yang mau kita jadikan modal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya akan jelaskan ayat-ayat ini supaya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kata dia begini. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadaha. Itulah ayat-ayatnya yang sering dibaca ustaz-ustaz kita. Di mana-mana dibaca. Ini Bapak Ibu sekalian, dalam hati Ibu itu, dulu hafal gitu Ustaz, sekarang udah hilang. Sama. Kata Ustaz Sakti tadi, saya cerita-cerita sambil baca tafsir saya sebentar. Hafalan tuh lebih cepat lari daripada kuda katanya. Daripada kuda yang diikat. Gitu saja. Lebih cepat hilang. Kurasa kalau sekarang enggak. Lebih cepat dari pesawat tempur lagi hilang. 4 kali hilang. Dihafal pagi, hilang pagi.
Kalau murid awak dulu Ustaz dihafal pagi hilang siang. Sekarang enggak. Pas dihafal langsung lenyap. Makin cepat semuanya. Kita ulang dulu. Mana tahu masih ingat. Wal adiyati dhabha. Terus fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa asarna bihi naq'a. Fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakadud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Terus fala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Wal 'adiyati dhabha. Apa artinya itu Pak Ustaz? Demi yang berlari kencang. Wal 'adiyat, demi yang berlari kencang. Dhabha, dan dia terengah-engah. Kata orang Mandailing, dan dia terengah-engah. Begitulah kira-kira. Jadi ada yang berlari dengan kencang dan dia terengah-engah. Kata Imam Al-Qurtubi, sama juga tafsir At-Tabari, yang berlari itu boleh disebut namanya al-khayl. Apa itu Pak Ustadz? Kuda. Dalam riwayat itu al-fars, kuda. Boleh juga disebut al-ibil. Apa itu al-ibil Ustaz? Afala yanzuruna ilal ibili. Apa ibil? Unta. Unta. Berarti ada yang berlari dengan kencang. Menurut ulama tafsir, namanya adalah kuda. Ada yang mengatakan dia adalah unta. Mana yang betul Pak Ustaz? Dua-duanya bisa salah, bisa betul. Yang betul adalah ayatnya. Wal adiyati dhabha. Itu belajar tafsir. Jangan bilang ini yang betul. Selainnya salah, masuk neraka jahanam, bid'ah. Itu tak boleh. Ada kuda, ada unta. Wal adiyati dhabha, yang berlari dengan kencang dan terengah-engah. Apa maksudnya itu Pak Ustaz? Tunggu dulu. Nanti. Ini kan Ustaz sudah zaman jet tempur, sudah zaman rudal. Kok masih cerita kuda sama unta lagi? Ini sudah zaman pesawat jet, kereta cepat, kendaraan listrik, internet, AI. Oh, macam-macam sekarang. Ada yang lebih mengerikan. Pasar keuangan global, fiskal berubah dalam hitungan detik. Macam-macam lah itu. Kalian lah itu saya bilang. Itu tafsir kontemporer. Biar keren kedengaran. Keren pun kalau nggak ada gunanya untuk apa? Sekarang banyak yang keren, nggak ada gunanya. Wajahnya cantik kali, keren. Filter 5 kali. Pas ketemu, nampaklah jerawat-jerawat. Banyak tipu-tipu sekarang. Wal adiyati dhabha, kuda dan unta yang berlari dengan kencang dan terengah. Fal muriyati qadha, kakinya yang berlari itu, muriyati qadha, muriyat artinya memercikkan, qadha api. Berarti kuda itu, unta itu berlari dengan kencang sampai kakinya apa? Memercikkan api. Fal muriyati qadha, yang memercikkan api. Kecil lah itu Pak Ustadz. Masa ceritanya kuda memercikkan api kakinya? Ini kan sudah zaman mesin industri, zaman pembangkit listrik, macam lah, roket segala macam, teknologi nuklir dan digital. Masa itu lagi Ustaz ceritakan? Tenang. Fal mughirati subha, yang menyerbu pada waktu pagi. Saya ulang dulu sekali lagi. Kuda atau unta yang berlari kencang dan terengah-engah. Kemudian tadi fal muriyati qadha, kakinya menyemburkan api. Fal mughirati subha, yang menyerbu pada waktu pagi. Apa ini maksud? Menyerbu dia pada waktu pagi. Dia katakan fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna artinya menerbangkan, naq'a artinya debu. Kalau di tafsir itu al-ghubar. Jadi karena dia lari kencang, berkeluaran api dari kakinya, dia menyerbu di waktu pagi. Larinya itu malam, kemudian dia berlari dengan kencang di malam hari itu,
Sehingga kakinya memercikkan api, karena malam itulah nampak api di kakinya. Sehingga dia menyerbu di waktu pagi, karena dia berlari di malam hari. Dan dia menerbangkan debu-debu. Baru dia katakan, fawasatona bihi jam'a. Lalu dia menembus tengah-tengah kumpulan manusia. Macam kita inilah Pak, Bapak Ibu sekalian. Ada datang ke sini kuda sama unta lari. Mercikkan api kakinya. Dia terbangkan debu-debu. Baru dia menerobos ke dalam masjid ini. Apa maksud Ustadz ini sebenarnya? Kok jauh-jauh kali ceritanya? Maksudnya ini Bapak Ibu sekalian. Gambaran tentang datangnya hari kiamat. Itu maksudnya sebenarnya. Begitulah dia kalau datang hari kiamat. Tidak ada perencanaan. Larinya macam lari hewan. Tak terkendali. Suka-suka hati dia. Kapan dia mau datang. Kalau minggu yang lalu, bulan yang lalu itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Al-Biqai dalam tafsirnya itu dia sebut begini. Kalau di ayat-ayat yang lalu itu menjelaskan tentang hari kiamat dan juga orang yang berbuat buruk. Ada di ujung ayat itu, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, di ayat ini dijelaskan tentang salah satu yang membuat sifat buruk. Baru sebelum itu dia jelaskan dulu pengantar tentang datangnya hari kiamat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati. Kiamat itu Ustaz kaji-kaji kuno. Tak cocok dengan zaman sekarang. Sekarang ini sudah keren, sudah modern semua. Tak cocok itu Ustaz, cerita-cerita hari kiamat. Tahu nggak kenapa dia korupsi? Karena dia tak mengaji di masjid ini, tak dia dengar ini. Itulah masalahnya, biar tahu. Tak dengar dia. Coba datang dia ke Masjid Ikhwanul Muslimin. Kita baca, wal adiyati dhabha. Kalau datang hari kiamat itu macam kuda ini dan larinya. Tak jangan bilang kaji-kaji kuno. Yang membuat negeri itu hancur. Karena pejabat-pejabatnya tak percaya hari kiamat. Itulah masalahnya, biar tahu. Iya Pak. Kenapa macam-macam di dunia ini? Karena tak percaya hari kiamat. Itu masalahnya. Jangan bilang kaji-kaji kuno. Ada orang itu Pak Ustadz, negaranya maju tak percaya hari kiamat. Betul. Betul dia tak percaya. Tapi dia percaya ada siksa setelah mati. Terserah dialah apa namanya. Orang Jepang itu lebih ekstrim lagi. Dia percaya siksa ketika hidup kalau dia berbuat jahat. Namanya harakiri namanya. Malu dia korupsi itu. Ditikamnya dirinya kalau dia berbuat sesuatu yang buruk. Jadi orang supaya baik di dunia ini, dia harus percaya ada siksa. Itu caranya. Sama dengan anak kecil ini. Kenapa kau tak berani macam-macam? Oh nanti aku digibal ayahku. Nah, begitulah kira-kira. Anak-anak kecil tuh. Kenapa kau tak berani macam-macam? Ini segala macam. Nanti dicubit mama. Sama kan? Kenapa dia tak berani macam-macam? Ada siksa di kepala dia. Ini sama hari kiamat nih. Apa rupanya yang ada hari kiamat? Ada namanya mizan. Amal ditimbang. Ada namanya sirat. Ada jalan yang harus dilalui. Puncaknya ada namanya neraka jahanam. Siksa di sana yang ada. Kalau sampai pikiran orang ke sana, tak berani dia korupsi itu. Apa yang bisa menyelesaikan itu? Sekali lagi, kepercayaan kepada hari kiamat. Ini yang pertama kaji kita. Nanti kalau udah mau macam-macam hari ini, udahlah berangkatlah malam ini teler ke diskotik ini segala macam. Ingat kaji kita ini. Awas kau ditabrak kuda sama unta kau nanti. Yang di kakinya ada api baru dia menerobos ke dalam rombongan. Itulah ilustrasi tentang datangnya hari kiamat. Apa tadi itu? Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Jadi Pak, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti imam kita baca ayat nih, renung-renungkanlah diri kita. Aku selamat enggak ini? Selamat enggak ini hari kiamat nih? Selamat apa tidak ini? Kenapa Bapak tak selamat? Itu dulu banyak kali masalah. Apalagi waktu sekolah dulu. Sering kali ku makan bakwan 5, ku bayar 2. Salah itu kan. Bertobatlah Pak. Kalau masih hidup kawan tuh, bayar Pak sekarang. Kasih duitnya ke sana, bilang, ini ada duit 3.000. Pasti apa ini? Udah tahu saya tanya lagi, pakai aja lo udah.
Jangan bilang begini, ini duit haram ini. Dulu aku makan bakwan, bayar sedikit. Inilah Pak, menghalalkan inilah. Jangan bilang lagi Pak, kasih aja udah. Baru dia katakan begitu. Setelah dia jelaskan tadi bahwa ada tanda-tanda datangnya hari kiamat itu dengan kuda, unta yang berlari kencang. Kemudian dia menembus ke tengah kumpulan manusia. Itu gambaran hari kiamat yang datangnya tiba-tiba. Baru dia katakan, innal insana li rabbihi lakanud. Betul nggak ini? Mari kita baca diri kita masing-masing. Betul apa tidak? Sesungguhnya manusia itu benar-benar kanut. Kanut kepada Tuhannya. Lakanut artinya kufur. Apa artinya? Kanut, kufur. Lawan dari kufur adalah syukur. Berarti kalau diartikan innal insana li rabbihi lakanut, sesungguhnya manusia itu sangat kufur. Benar nggak itu? Kalau dia Kanada artinya kufurnya biasa saja. Kalau dia kanut artinya sangat kufur. Cari dulu caranya. Lihat Bapak Ibu sekalian. Benar nggak itu? Sangat kufur berarti sangat menutup. Kalau dia syakur, syakur itu innal insana syakur kan? Innahu kana abadan syakur. Abadan syakuro. Kalau dia syakur, sangat bersyukur. Kalau dia kanut, sangat kufur. Apa itu Pak Ustadz? Sangat kufur itu. Suka menutup nikmat Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Suka menutup nikmat Tuhan. Kasih contoh dulu. Lihat di Al-Quran itu begini. Sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Saya mau membantu MC ini sebenarnya. Salah infak-infak tadi. Ini dia Pak. Ini kita. Baru kata Tuhan begitu. Sebagian dari yang kami rezekikan kepada dia. Berarti kami rezekikan kepada dia. Dia infakkan. Pertanyaannya sekarang. Ini punya siapa ini sebenarnya? Saya ulang dulu sekali. Payah karena belum sarapan ini. Sebagian dari yang kami rezekikan kepada dia, dia infakkan. Ini punya siapa sebenarnya? Nah, kan? Iya Pak. Kalau begitu kenapa tak penuh-penuh kotak infak itu dari wa mimma razaqnahum yunfikun. Sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka, seharusnya dia infakkan itu sebagian. Seharusnya tidak begitu. Yang betul, karena kami yang beri sama dia, dia harus kasih semuanya. Cocok? Itu lakanut tadi. Tapi tidak begitu ayatnya Pak. Yang kami rezekikan kepada dia, seharusnya dia infakkan sebagian. Lihat itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia sebut juga begini. Lan tanalul birra hatta tunfiku. Bagaimana Ustaz? Mimma, manusia itu sampai ke puncak kebaikan, sampai dia ke puncak kebaikan kalau dia infakkan sebagian dari yang dia cintai. Saya ulang lagi sekali lagi supaya penuh kotak infak dulu. Banyak kufurnya. Apa tadi? Lakanut. Lakanut. Manusia itu, nanti tanya Ustaz Sakti. Ayat pertama di juz 4. Ya Ustaz Sakti. Supaya jelas ayatnya. Ayat pertama di juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Manusia, kamu akan sampai ke puncak kebaikan kalau kamu infakkan sebagian dari yang kamu cintai. Sebagian. Saya sering kasih contoh. Ini jas saya baru. Ini jas saya Monja. Monja. Second. Saya masih cinta dengan yang Monja ini. Yang baru ini juga saya cinta. Saya kasih yang Monja ini sama orang. Sudah sampai nggak saya ke puncak kebaikan? Coba pikirkan dulu betul-betul. Bunyi ayat tadi. Sudah sampai Pak?
Sudah. Jadi jangan begini Pak, supaya kau masuk surga, kasihkan keretamu yang baru sama orang. Itu ajaran sesat itu, tidak betul itu. Jangan pula di rumah itu ada kulkas yang baru, ada kulkas yang jelek, dikasihnya kulkas yang baru. Kenapa itu Pak Ustadz? Saya mau masuk surga, masuk neraka itu. Entah apa yang diamalkan dia itu dah. Pas di akhirat bingung. Tuhan, dulu aku sedekahkan kulkas, kok masuk neraka aku? Aku tak ada bilang begitu, kata Tuhan. Bapak Ibu sekalian. Dia sebut, kalau kamu sedekahkan sebagian dari yang kamu cintai itu sudah cukup. Sebagian. Selama kita masih cinta, duit di rumah 50.000, 1.000. 50.000, 1.000. Cinta nggak sama yang 50.000? Cinta. Yang 1.000 cinta juga kan? Kasih yang 1.000 itu. Udah bisa itu masuk ayat tuh. Dalam hatiku itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakin. Apa tadi? Manusia ini sangat kufur sebenarnya. Jadi nanti kalau ada ustadz yang bilang, nanti kau mengaji ke Masjid Al-Humin, kau sedekahkan kereta, pulang kau naik mobil, jalan kaki. Nanti kau pergi pengajian, kasih ke gurumu pesawat, nanti diganti Tuhan jet tempur. Meninggal itu nanti, nggak ada itu. Nggak begitu konsepnya. Apa tadi? Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sudahlah yang memberi itu Allah, macam cerita tadi Pak. Begini caranya, kasih dia, kemudian suruh dia kasih sebagian. Itu pun tak dikerjakan. Betul lah kata ayat. Innal insana li rabbihi lakan. Udah mengaku kita semua? Sudah Pak Ustadz. Saya pun udah mengaku, saya udah. Begitu lagi. Kasihlah 1.000, 2.000. Parkir aja 4.000. Bertengkar pun masih dibayarnya lagi. Berhenti awak sini bayar, sana lagi bayar lagi, sana bayar lagi, 16.000 satu hari. Sedikit-sedikit. Ini Pak berlaku kartunya ini. Oh berlaku Ustaz, sampai sana aja. Satu lagi, bayar lagi katanya. Pengalaman ya Pak. Benar ya, manusia ini memang lakukan kufur kali. Sudah Tuhan yang beri, yang diminta Tuhan pun sebagian aja. Itu pun tak kita kasih. Baru dia katakan lagi. Ini dia. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia sendiri, manusia itu, menjadi saksi atas hal kepelitan dia. Ya, wa innahu ala dzalika lasyahid. Tahunya dia itu. Bahwa dia itu begitu. Tahu dia. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu supaya sedekah 100.000 satu hari ini ya Pak. Berusahalah mencintai duit 1.000 itu, baru sedekahkan supaya masuk ke ayat itu. Jangan benci sama uang 1.000. Cintaku samamu. Karena kata ayat itu, kalau ku kasih sebagian yang ku cintai, sudah loloslah aku menurut ayat. Udah, cintai deh. Ya Allah, I love you, uang 1.000. Masukkan. Masuk. Masuk dalam ayat. Masuk dia. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Apa sebabnya itu? Kata Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Karena sesungguhnya manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta. Betul ya Pak? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya dia sangat kuat cintanya kepada harta. Bahasa Arabnya al-khair. Al-khair. Harta. Mengerikan sekarang. Harta. Kira-kira ibu, kalau ada cincin di tangan ibu, ini balik ke kotak infak. Memang pas sekali tema pagi ini udah. Pas ibu meninggal. Itu ketika bapak menengok ibu, diintipnya cincin itu, apa yang terpikir sama dia itu kira-kira? Modal. Modal. Berdoa dia. Ya Allah, terima kasih sudah kau ambil titipanmu. Aku akan mencari titipanmu yang baru ya Allah. Menangislah dia begini. Menangis dia. Tapi di mukanya sih, tangannya begini menengok. Oh yang itu dulu berapa itu ya? Sekarang sudah naik 500.000. Nampaknya bisa ini sekali lagi. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Cinta kali manusia itu sama harta. Padahal kalau nanti dia sudah mati, hilang.
Belum ada di kota Medan saya lihat. Beberapa kali saya ikut menguburkan mayat. Di sebelahnya itu ada liang satu lagi tempat Avanja. Belum ada. Itu liang kanan tuh dia ya Pak Ustadz. Nah, sebelahnya itu Innova yang pelat merah itu ya. Ada, pernah dengar? Ada. Oh nanti Pak Ustadz yang sebelah kanan liang dia. Yang sebelah kiri itu letakkanlah di situ kulkas yang 2 pintu itu. Yang dibeli di Carrefour dulu setengah mati. Tak ada itu. Tak ada kulkas masuk kubur. Kenapa ditaruh kulkas itu? Begini Pak Ustadz. Kata Ustadz tuh, di kubur itu cuma 2. Kalau tidak dingin kali, panas kali. Nah, kira-kira di Medan ini yang mana itu Pak? Tergantung lah. Kalau dekat-dekat sini nampaknya dingin kali itu dah. Banyak sawah. Dingin kali di dalam. Dinginnya minta ampun. Tapi kalau panas, panasnya minta ampun. Tak ada AC. 1 PK, 2 PK, tak laku semuanya. Tinggal semua Pak. Tapi kita ini wa innahu li hubbil khairi la syadid. Bahasa Arab harta itu malun. Sekali lagi, bahasa Arab harta itu adalah malun. Apa itu malun? Mailun, artinya condong. Apa itu condong? Gini dia, ini lurus. Begini dia. Nanti matahari ini dia datang dari sana. Terus dia naik ke atas. Ketika dia mau berpindah ke sana, bahasa Arabnya itu mailun ataupun zawal bahasa Arabnya. Apa dia? Condong dia ke sana. Nah, manusia ini dia selalu condong kepada harta itu. Makanya disebut harta itu bahasa Arabnya apa tadi? Malu. Mailun. Condong dia ke situ. Selalu ke situ pikirannya. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kalau begitu Pak Ustadz tak boleh punya duit. Saya banyak cerita saya yang begini-gini. Ada Ustadz di kampung, dia ceramah. Kita harus hati-hati dalam menyikapi dunia ini. Karena semua dunia akan tinggal. Harta ini begini segala macam. Kata Ustadz satu lagi. Betul itu, tapi para nabi itu banyak juga yang kaya. Kita harus kaya. Nabi Sulaiman ini, bingunglah jamaah itu saya lihat. Dalam hati saya diam aja. Ya. Jadi bagaimana yang betul sebenarnya? Jangan mencari harta itu dengan melanggar aturan Tuhan. Selesai urusan. Jangan ribet urusan. Jangan mencari harta itu dengan melanggar aturan Tuhan. Dan jangan gunakan harta itu melanggar aturan Tuhan. Kalau dia banyak, sebanyak-banyaknya boleh. Tidak ada masalah di sini. Yang penting itu rumusnya Pak. Jangan melanggar aturan Tuhan ketika mencarinya. Jangan melanggar aturan Tuhan ketika mengeluarkan. Selesai urusan. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah dia mengetahui ketika isi kubur dibongkar? Dibongkar isi kubur. Jangan pernah duga Pak. Udahlah itu Ustaz. Sudah masuk ke dalam selesai urusan. Tidak ada. Ada kawan saya bilang begitu. Ustaz banyak kali masalah di dunia ini. Saya bilang. Nanti kau mati masuk ke dalam kubur itu lebih banyak lagi masalah di situ saya bilang. Jadi kalau kita bunuh diri bertambah masalah lagi. Berarti Pak, udah siap-siap aja lah menghadapi. Di dunia ini banyak masalah. Mati dia, masuk ke dalam kubur. Selesai masalah. Bertambah. Siapa yang dihadapi? Mungkar dan akhir. Setelah itu Pak Ustadz, ada masalah lagi. Nah, ini masalahnya. Banyak situ cacing. Main barbel lah dia di dunia ini. Oh, ototnya segala macam. Ketat. Oh, takut orang. Masuk ke kubur, dimakan cacing. Selesai. Berbelok-belok tatonya di sini. Ular sanca bodoh, ular kobra ini segala macam. Mati, masuk ke dalam kubur. Dimakan cacing, tulah ular tuh, sikit-sikit. Kata dia, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Nanti dia ketika isi kubur itu dibongkar. Ini orang yang dalam kubur nih Pak. Menurut perhitungan para ahli, sekarang manusia dalam kubur itu yang mati dia kurang lebih 100 miliar sejak adanya dunia ini. Sejak adanya dunia ini. Yang hidup nih sekarang kurang lebih 9 miliar. Sekarang data tahun 2026 ini kurang lebih 9 miliar. Itu mereka nunggu di dalam itu sudah berapa lama itu kira-kira? Usia dunia ini menurut perkiraan para ahli zaman Nabi Adam sampai sekarang kurang lebih 7.000 sampai 6.000 tahun. Sudah lama itu dalam kubur. Nanti bu'thira ma fil kubur semua dibongkar, dibangkitkan kembali.
Apa gunanya ini? Kira-kira. Kalau kita yakin yang ini, sekali lagi, kita tak macam-macam di dunia. Jangan begini Pak ya. Udahlah Pak Ustadz, nanti kalau udah mati, kasih aku ke harimau. Kalau dikasih ke harimau kan hilang. Tak ada lagi jumpa sama Nukar dan Nakir. Tak mungkin Nukar Nakir ngejar-ngejar harimau. Apalagi harimaunya marga rangkuti. Kan bisa selamatkan saya. Oh, enggak betul. Enggak begitu konsepnya. Malaikat itu datang ke barzah. Yang dikerjanya ruh itu. Ruh itu yang tak bisa dia urus-urus tuh. Entah kemana dia pergi. Kata Al-Quran, Tuhan tuh memegang ruh manusia itu. Dipegangnya, itulah yang disiksa tuh. Kalau nampak di fisik-fisiknya itu panjar-panjar saja. Ruhnya ini yang jadi masalah. Ini tak bisa ditangkap. Jadi jangan percaya ada orang bangkit dari kubur. Apa dia? Pocong. Tak betul. Apa dia? Genderuwo, mak lampir, suster ngesot, perempuan semua itu. Kenapa itu Pak? Perempuan itu, hantunya itu perempuan semua itu. Nah, jangan tersinggung ya Bu. Besok tak datang lagi dia gara-gara itu. Laki-laki pun ada juga. Laki-laki pahlawan, Spider-Man. Laki-laki Batman, laki-laki. Berarti laki-laki itu adalah pahlawan, perempuan itu adalah, jangan lanjutkan. Nanti masalah. Selesai belum? Wa hussila ma fis sudur, ditampakkan apa yang tersimpan dalam dada. Ada di sini, Pak. Di dada kita ini banyak yang kita simpan-simpan. Nanti dibongkar Tuhan semua. Baru yang terakhir dia sebutkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Saya agak detail dulu sedikit. Sesungguhnya Tuhan mereka itu dengan mereka la khabir, pasti mengetahui. Jadi Pak, mengetahui itu ada namanya ikhtibar, ujian. Soal ujian itu ada 50, ada 50 soalnya. Pertanyaannya, bisa nggak cara menjawab ujian yang 50 soal itu dicoret-coret aja begini atau dibaca dulu dengan detail baru kita tahu ini A, ini B, ini C. Mana yang betul Pak cara ujiannya? Baca dulu betul-betul, baca dengan detail, baru diputuskan ini jawabannya. Khobir itu begitu. Khobir menerjemahkan dalam Al-Quran pengetahuan yang detail. Begitu menerjemahkan. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Dulu orang berpikir, mana mungkin Tuhan ingat. Bagaimana caranya itu? Dia sudah melakukannya 2000, 3000, 4000, 6000, 7000 tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan mau detail? Ada orang juga. Saya kadang jumpa-jumpa yang begini-gini. Rekamannya itu besar kali lah. Bukunya segini. Ini segala macam. Tak betul itu. Sekarang sudah bisa itu disimpan di flash disk. Detail. Ada yang lebih maju lagi. Ada namanya Google Drive. Hanya pakai link. Diklik malaikat nungkar rakit. Ini linknya Tuhan. Detail. Dulu orang berpikir, oh, ini bukunya panjang sekali. Tidak. Ada rekamannya. Ada rekamannya semua. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Detail pengetahuan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah saya kira yang dapat saya sampaikan karena waktunya sudah habis. Yang pertama yang harus kita ingat, kenapa ustadz-ustadz itu berulang-ulang cerita tentang hari kiamat? Kenapa itu? Banyak kali cerita hari kiamat. Jawabannya adalah kepercayaan kepada kiamat memperbaiki akhlak manusia di dunia. Ini sumber-sumber kemiskinan dan segala macam, Pak. Itulah dia sebenarnya salah satu masalah. Tak percaya orang. Sebenarnya dia Ustadz, percayanya dia. Tapi entah apa-apa dilakukannya. Tak diasah kepercayaan. Bagaimana cara mengasahnya? Datang mengaji. Itu caranya itu. Kalau datang kita diingat-ingati. Manusia ini sikit-sikit lupa. Sikit-sikit lupa. Sikit-sikit lupa. Semua kita begitu. Lupa. Jadi harus diingati. Kemudian yang kedua yang perlu diingatkan. Janganlah Bapak Ibu pelit-pelit kali dalam hidup. Tapi juga jangan dermawan-dermawan kali. Nanti habis duit. Tidak begitu dia. Kata Al-Quran itu, jangan kau buat tanganmu begini. Pelit. Jangan kau buat tanganmu begini. Apa itu? Boros. Wabtaghi baina dzalika sabila, ambil jalan pertengahan.
Jangan kasih-kasih semua. Nanti habis di rumah tak sekolah anaknya. Baru dia berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, bagaimana nih Tuhan? Anak-anak tak sekolah. Baru bingung. Tak begitu dia. Jangan tak memberi, tapi jangan beri semua. Itu konsep Islam itu. Yang begitu. Dan yang terakhir, pengetahuan Tuhan terhadap amal-amal kita sangat detail. Oleh sebab itu, perbaikilah niat untuk melakukan apapun. Nah, inilah saya kira Bapak Ibu, mudah-mudahan ada hikmah di antara ayat-ayat ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.